Gang 1 yang dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami bersama Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Jadi Rumah Sehat Indonesia ini ikhwan dan akhwat di Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7 RT 4 RW 4 Kafling PTB DKI Pondok Kelapa 13450 Jakarta Timur. Anda bisa menghubunginya di 0218648904 atau di nomor HP-nya dicatat ya di 0813 8326 2040. Kalau mau ke sana juga gampang kok, langsung saja search di Google Maps Rumah Sehat Indonesia. Betul Pak ya? Benar. Ada telepon. Ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Iya, Kartini. Kemanggisan, silakan Ibu Kartini. Iya Ibu. Maaf Bu, fesesnya lembek atau normal? Oke, umur berapa Ibu? Oke, nah ya udah, clue-nya dapat lagi Bu. Oke, sudah. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Ya, boleh Ibu, makasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kalau misalnya pendengar nggak dapat nih, bisa ke YouTube ya tadi ya. Jadi misalnya mau ketinggalan nih ya, bisa di YouTube. Kadang banyak yang WA soalnya Pak, minta ini dong, ini lagi herbalnya. Nah jadi kalau misalnya di YouTube itu kan satu untuk semua ya, lebih gampang saya uploadnya di situ ya. Jadi kalau mau searching di Google juga ada. Terus kalau mau ke klinik janjian pakai nomor HP aja ya, WA ya gitu. Oke, saya mau mengucapkan dulu selamat ulang tahun bagi Aspetri ya, Asosiasi Pengobat Ramuan Tradisional Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia ya. Ini yang ke-15 tahun ya. Nah, kebetulan saya juga di situ di Aspetri ya. Jadi ini mengucapkan sukses, selamat dan sukses ya, semoga selalu dapat bermanfaat untuk orang lain ya. Karena itu memang teman-teman terapi yang dari tradisional, nah disitulah bergabungnya Mas ya. Nah nanti teman-teman itu kita upgrading terus ya, supaya teman-teman juga mendapat ilmu-ilmu yang baru. Nah kebetulan saya ketua bidang pendidikan di situ ya itu. Nah sekarang juga tim validator, mudah-mudahan nanti akan bermanfaat lagi ya, insyaallah. Oke. Nah jawaban Ibu tadi udah dapat kita ya, udah clue-nya udah dapat. Pertama umur 74 tahun ya, makan apapun cepat pup ya. Jadi di rongga pelvik kita itu ada otot ya. Jadi otot kalau laki-laki itu menahan prostat, menahan anus, sama menahan kandung kemih ya. Kalau perempuan itu ada tambahan lagi, menahan rahim ya, sama di saluran kencing ya, kandung kemih, di anus, saluran rahim ya, itu menahan. Nah karena umur itu kendor Mas, ototnya kendor. Nah makanya makan apapun langsung berasa sinyal, langsung pup ya, berasa pup. Nah coba Ibu sekarang kencangkan otot pinggul Ibu ya. Memang udah umur ya, pelan-pelan senamnya ya. Senamnya yang bisa untuk mengencangkan bagian bagian perut lah ya, bagian perut atau bagian pinggul ya. Tapi pelan-pelan ya, umur Ibu udah lumayan ya. Jadi Ibu bisa olahraganya dengan tiduran ya, dengan tiduran telentang. Nanti saya tambahin deh di YouTube ya, biar ini. Jadi tolong masukkan nanti RM Alfian MSI ya, atau Rumah Sehat Indonesia. Nanti boleh pendengar tambahkan senam-senam apa yang diinginkan, WA ke saya ya. Nanti saya bikin satu-satu. Kadang-kadang saya kalau nggak ditanya lupa Mas. Kalau nggak ditanya itu penyakitnya lupa ya. Nah senam untuk Ibu bisa telentang. Oke, Ibu bayangkan Ibu telentang ya. Nah terus kaki Ibu dua-dua
ibu angkat ke atas, ya, menyentuh perut, ya, kayak orang sit up tapi bagian bawah, ya Mas ya. Jadi ibu turunkan pelan-pelan, naikkan dua-dua sampai ditekuk ya ke perutnya, turunkan lagi, naikkan lagi. Oke, itu yang pertama ya. Nah terus kalau ibu memang bisa kuat, boleh ibu lakukan seperti apa ya, eh, kayak orang mau jongkok ya, mau jongkok, namanya tuh squat ya, squat tapi ibu pegangan ya, jangan nggak pegangan ya, jadi ibu ada tiang di depan ya, atau yang kuat lah ya, ibu pegangan ya, ibu kayak squat ya, kayak mau jongkok itu berdiri, jongkok berdiri ya, jongkok berdiri, tapi jangan banyak-banyak dulu ya, mungkin 5 kali repetisi, ibu istirahat ya, nanti kalau sudah kuat ototnya baru ya. Nah terus boleh juga ibu tambahkan, jadi sambil tiduran tadi terlentang, ibu tekuk tekuk kakinya, ibu tangan ibu taruh di perut bagian bawah ya, di tengah-tengah, ibu tarik nafas, lalu hembus, ibu tarik ke atas pelan-pelan perutnya ya. Terus samping kanan juga sama ya, di bawahnya ibu tarik nafas, hembuskan, tarik ya, kanan kiri tengah ya. Itu untuk menguatkan otot panggul ya. Masih banyak gerakan-gerakannya, cuman khawatir terlalu berat ya karena umur ibu sudah 74. Jadi otot penyanggahnya itu yang kendor ya. Jadi solusinya olahraga ya, olahraga yang untuk mengencangkan pinggul. Di YouTube banyak sih senam-senam untuk mengencangkan pinggul ya, atau pelvic ya, tapi jangan yang anak muda ya, cari yang memang untuk khusus orang tua ya. Itu jawabannya ibu Ya. oke. Baik Ibu Kartini, semoga terjawab ya. Kemudian pendengar selanjutnya sudah mengirimkan pertanyaan. Ini dari siapa ini? Tidak disebutkan namanya. Dari Ibu di Ciledug katanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Alfian, gula saya tinggi 600. Wow Mata dan kepala saya senggoyongan. ya, udah pasti ya. Apa obat yang harus saya minum, dan sekarang mata saya sudah tidak melihat jelas, remeng gitu. Ya, jadi orang gula ini memang komplikasi ya. Kalau nggak ke mata nanti ke ginjal ya, atau ke sumbatan pembuluh darah ya, itu bagian jantung ya, bisa kena gitu biasanya ya. Gitu. Jadi pertama ya kurangin gula ya, asupan gula yang masuk ya. Misalnya karbohidrat ya, karbohidrat ganti dengan beras merah ya, atau gandum ya. Terus gula-gula yang manis-manis sudah kurangin ya, diganti dengan yang tawar ya. Terus buah ya, buah-buah yang manis juga nggak boleh ya, seperti mangga itu ya nggak boleh, duku ya itu nggak boleh ya. Jadi cari buah-buah yang nggak manis ya, atau kayak bengkuang kayak itu ya. Terus kayak pepaya ya, memang manis tapi dia aman masih ya. Iya. Nah itu ibu pertama hindarin ya. Nah yang kedua ibu turunkan gulanya, harus diturunkan gulanya. Caranya? Ya caranya ibu bisa pakai obat medis ya untuk menurunkannya. Nah, ibu pakai herbal juga boleh ya. Jadi ada tipenya ya, diabetes ada tipe 1, ada tipe 2. Yang kita bicarakan tipe 2 ya, nanti salah persepsi ya. Karena kalau tipe 1 itu sel beta pulau-langerangnya sudah rusak ya, jadi dia butuh insulin, butuh dari luar mas. Tapi kalau dia tipe 2, dia masih bisa diobatin karena insulinnya itu degeneratif, menurun ya. Nah biasanya yang kena tipe 1 itu di bawah 30 tahun, tapi kalau yang kena tipe 2 30 tahun ke atas. Ada lagi diabetes karena kehamilan ya. Nah kita bicara tipe 2 ya. Nah jadi kalau ibu mau gunakan obat medis boleh untuk diturunkan, atau ibu gunakan herbal juga boleh ya. Sambiloto itu efeknya hampir sama dengan metformin. Sambiloto itu jurnalnya sudah ada ya, efeknya sama dengan metformin. Jadi kita harus, kalau mau gula itu pertama kita bisa meningkatkan sekresi insulin ya, yang pertama. Yang kedua kita menghambat pemecahan ya, karbohidrat menjadi gula. Nah itu kita perlu banget ya. Nah terus kita perbaikin sensitivitas insulinnya atau pankreasnya ya. Nah sambiloto bisa ibu gunakan. Terus
daun sendok ibu bisa gunakan ya, broto wali bisa ibu gunakan, kayu manis bisa digunakan ya, terus apa lagi ya, daun insulin juga ada, namanya daun insulin ya, itu juga bisa menurunkan gula ya. Jadi banyak yang memang untuk menurunkan gula. Nah itu boleh ibu konsumsi tiap hari, tapi tetap dijaga, dikontrol gulanya. Takutnya tahu-tahu hipoglikemik ya, turun gulanya. Nah efek dari gula itu karena dia nyumbat kayak karamel di pembuluh darah, itu memang biasanya rabun di mata. Nah biasanya SOP saya terapi dengan lintah, karena lintah itu punya enzim. Kenapa kita pakai lintah? Lintah itu jurnalnya sudah banyak ya, ada enzimnya itu. Nah enzimnya itu yang bisa membantu anti koagulan, anti pengentalan darah. Jadi kalau ada yang tersumbat di mata karena karamel gula, itu dibuka dia, bisa dilonggarkan dia ya. Biasanya itu kalau pasien ke tempat Pak Alvan itu dikasih lintah itu berapa lintah sih Pak Alvan? Oh tergantung HB-nya. Pertama HB-nya, terus kita lihat umurnya ya, perlu atau enggak. Kita lihat juga, enggak mesti orang datang ke klinik, oh lintah enggak ya. Kalau tulang saya benerin ya. Ya Kalau nggak mungkin bakal lintah ya. ya tulang orang saraf kejepit mau dilintas 100 kali juga nggak bakal kena Ya ya. darahnya habis. Habis ya. Jadi kita sesuaikan. Misalnya lambung ya, lambung dengan herbal aja udah cukup ya. Iya, iya. Atau orang ginjal ya, ginjal itu kan HB-nya turun, nggak boleh dengan lintah ya. Ya bisa pingsan dia ya. Nah kemarin juga ada orang yang tahu udah ginjal, HB-nya rendah, dibekam. Ada juga ya kemarin kita bahas ya. Nah, itu hati-hati ya, nggak boleh ya. Sama juga dengan lintah juga nggak boleh. Jadi yang cocok di lintah itu penyakitnya apa aja Pak Alvan? Pertama penyumbatan pembuluh darah yang sudah pasti ya. Pokoknya masalah pembuluh darah ya. Bukan masalah misalnya talasemi, leukemia itu nggak boleh ya. Maksudnya penyumbatan pembuluh darah. Orang jantung, orang stroke ya, orang diabetes itu cocok ya. Itu. Jadi ada arahnya ya. Jadi arahnya jelas. Oh ini perlu herbal, yang ini perlu dibenerin posisi tulangnya. Oh yang ini perlu dilintah. Jadi Ya. nggak ujuk-ujuk datang langsung Enggak. lintah. Makanya Baik. orang datang itu konsultasi dulu ya. Ada telepon lagi Ada Pak telepon, Alfian, oke. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa di mana Bu? Ibu Hanum. Iya Di- ibu. Baik, Iya. silakan Ibu. Monggo. Heeh. Heeh. Hmm. Hmm. Mm-mm. Oke. Iya. Berat badan ibu sama tinggi badan berapa bu? Hah, tinggi badan? Oke, berarti obes ya. Oke. Ya, terus? Iya. Hmm. Tapi sebelah aja ya. Kakinya sebelah aja ya. Sebelah kanan ya. Kanan aja. Oke. Ya sudah. Iya. Oke. Ya. Baik. Oke. Ya. Makasih. Sama-sama. Terima kasih Ibu Hanum, semoga cepat sembuh. Ya. Silakan. Jadi pertama obes ya, catatan kita ya, satu ya, karena obes itu menekan ya, menekan otot, menekan saraf ya. Nah mungkin juga tadi saya lupa nanya olahraganya gimana ya. Nah kekuatan otot, muscle ototnya kurang bisa
ya. Bisa kita lakukan dengan penguatan otot, ya. Atau memang posisinya ada yang miring sebelah, karena tadi pas dia kata dia ditarik, Iya, pas dia agak diurut. enakan. Ditarik Betul. Mas kuncinya, kalau diurut muscle Oh, aja. ya diurut, Heeh, ditarik tapi tidak enakan heeh. dia bilang. Nah, kuncinya itu yang saya ambil ditarik, Ah, ya. iya, iya. Nah, karena kalau diurut itu hanya muscle otot. Nah, berarti ada posisi tulangnya yang miring sebelah, ya. Jadi coba Ibu tengkurap, ya, mukanya lurus ke depan, ya, tangannya taruh di tangan boleh, dagunya ditaruh di tangan boleh, atau lurus ke depan, ya, mukanya. Terus Ibu tengkurap. Nah, coba lihat siapa yang bisa ngelihat, lihat tumitnya sama nggak panjangnya, ya. Tumit kanan dan tumit kiri, ya, sama panjang nggak. Nah, kalau memang tadi Ibu ditarik bagus, terus dia kumat lagi, kemungkinan posisinya miring sebelah, ya, panjang sebelah, ya. Itu ya clue-nya dapat di situ. Nanti coba dicek Ibu ya. Mudah-mudahan masalahnya ketemu, ya. Oke. Baik, Ibu Hanum, demikian semoga terjawab. Baik, dari Ibu Hanum kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mala di Cepete ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu Mala di Jakarta, mohon maaf. Pak Alfian, anak saya sama tuh ciri-cirinya. Dua anak saya kalau ruku itu sakit katanya. Oh, ini tadi di awal. Gimana solusinya Pak Alfian? Terima kasih. Ya. Jadi kalau dia sudah ada posisi yang sakit, mau ruku, dia duduk lama, duduk berdiri, ya, atau miring kanan miring kiri sakit, nah itu berarti ada sudah masalah di tulang belakang, utamanya di pinggang, ya. Jadi kalau memang ada masalah, kita benarkan posisinya. Boleh mau di MRI dulu boleh, atau ronsen dulu kalau mau lihat tulangnya, ya. Tapi kalau saya sarankan MRI, ya. Nah, tapi kalau memang enggak, datang langsung juga boleh, ya. Nah, itu kita benarkan posisinya. Mungkin ada yang miring ke kanan atau ke kiri, ada yang memang naik ke atas atau turun ke bawah. Ya kita lihat nanti ya. Nah, biasanya keluhan-keluhan itu saya dapat jawabannya ya karena sudah dilihat. Ya nanti ketahuan strukturnya ada yang berubah atau enggak, ya. Nah, struktur tulang itu harus simetris ya antara kanan dan kiri, ya. Tidak boleh dia nonjol sebelah kanan, kirinya kempes, ya itu berarti sudah ada sklerosis, ya. Atau dia terlalu masuk ke dalam, ya, dia terlalu lordosis, ya, hiperlordosis, ya, itu juga nggak boleh, ya. Atau sebaliknya dia terlalu condong bongkok, kifosis, ya. Nah, tapi kalau memang dia cuman hanya otot, itu bisa dibantu dengan stretching tadi Mas, ya. Nah, stretching kita renggangkan otot-ototnya, ya, dikembalikan, ya. Terus bisa dengan kompres air panas dengan air dingin, ya. Terus bisa dengan berenang. Tapi kalau sudah posisinya keteken, kejepit, mau berenang berapa kali pun nggak kena, ya. Jadi harus dibenarkan posisinya. Jadi jelas ya. Oke. Oke. Jelas, semoga terjawab ya. Dan ada pertanyaan selanjutnya tidak disebutkan namanya dari 0811 1889 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, saya wabarakatuh. ingin bertanya Pak Alfian, setiap bangun pagi pinggang terasa pegal-pegal dan panas. Selain itu hari-harinya memang pinggang ini terasa pegal. Bagaimana solusinya Pak Alfian? Ya, ini Terima kasih. ya jawabannya udah kita jawab semua ini ya. Jadi memang masalahnya di tulang belakang ya, di pinggang terutama ya. Kalau kita sudah ada merasakan nyeri, merasakan pegal, merasakan ketarik, itu berarti masalah di pinggang kita ada masalah ya. Nah, itu cepat-cepat dikoreksi, cepat-cepat dicari penyebabnya ya. Karena kalau didiamkan ya semakin parah nanti. Kalau kita kan biasanya sakit begini doang udah biarin, sakit begini doang baik. Nah, makin hari, makin bulan, makin tahun, dia nanti ada perubahan, ya, struktur tulangnya ada perubahan. Nah, semakin struktur tulang yang berubah, dia akan semakin sulit untuk dibenarkan, ya. Apalagi kalau bantalannya sudah habis, ya, kapurnya udah banyak, ya, nah itu akan sulit, ya. Jadi segeralah kalau memang ada masalah-masalah begitu dicek, ya, dibenarkan posisinya. Oke? Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Alfian. Kemudian dari Ibu Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Saya ingin bertanya, saya Ibu Setio Warno dari Cipayung. Oh, ini pasien saya nih. Minggu kemarin saya kan herbal, Heeh. sambil minta gastritis buat Heeh. istri. Heeh. Tapi malamnya nyesek Pak Alfian. Oke. Terus saya minum gastritis yang dari Pak Alfian, kok sembuh ya? Alhamdulillah. Saya Bu Setio kalau mules keluar keringat dingin
yang jadi lemas sebabnya apa, dan gastritisnya terusin ditambah apa lagi ya Pak? Terima kasih. Ya, jadi Gastritisnya apa Pak? buat lambung. Ibunya nyeseknya Oh, dari lambung. Memang masalah Ibu Setiani udah lama ya. heeh. Terus udah lama banget sembuh, alhamdulillah. Dulu tuh sampai badannya tuh kurus banget ya, mau makan tuh enak muntah, makan muntah ya. Ya alhamdulillah sudah bagus lah berat badannya. Kemarin kumat lagi udah lama banget. Nggak ketemu Pak Alfian? Tempat varian. Oh, Sering juga senam litikung di iya sini. iya Nah, memang Sabta nah, Senang kalau Pak Tikung Bu. Setio itu pasien saya jantung, alhamdulillah juga Mm-mm. bagus ya. Nah kemarin sudah ini tahu pasti ibu masalahnya lambung, udah saya kasih gastritis ya. Awalnya kan nyesek ya, tapi alhamdulillah sudah dikasih gastritis sudah enakan ya. Nah kalau memang dia ada luka harus kita tambahkan lambung A, lambung B ya. Kalau yang kunyit sama temulawak teruskan aja ibu ya, digabung dengan gastritis yang punya saya ya. Kalau memang dia terlalu nggak enak dosisnya 3 kali 2 ya, tapi kalau sudah enak turunkan aja 2 kali 2, kalau sudah enak lagi 2 kali 1 ya. Tapi kalau memang merasa ada luka harus ditambahkan lambung A, lambung B ya. Teruskan aja kok, itu keluhan ibu yang lama itu, insya Allah deh, insya Allah, karena udah paham. Sudah hafal pasiennya. Suami istri itu mas, Iya, suka senam juga di sini senang katanya. betul Nah, Pak itu Alfian. salam untuk bapak ibu. Baik, terima kasih untuk Pak dan Ibu Setio. Jazakumullah, semoga terjawab dan cepat sembuh. Baik, Amin ya Allah. Alfian kita jeda dulu Pak Boleh Alfian, ya. boleh. Baik, Oke. ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan jeda sejenak dan tetaplah bersama kami masih dalam kesehatan Islami bersama Rumah Sehat Indonesia Pak Alfian.